satu mahasiswa di University yang saat ini mengambil mata kuliah Sistem Informasi. Saya mencoba untuk memaparkan sebagai tugas akhir saya yang dirangkum dari salah satu topik S3S, yaitu inisiatif literasi digital untuk kaum muda. Latar belakang mengapa judul ini saya pilih adalah pertama, adanya perkembangan teknologi yang pesat. Dunia bergerak begitu cepat menuju era digital, menuntut adaptasi dan keterampilan yang baru. Kedua, globalisasi dan nilai persatuan. Pusat Studi pada tahun 2022 mencatat lebih dari hanya 40% generasi muda memahami nilai persatuan dalam konteks globalisasi. Ketiga, ada kesenjangan akses dan keterampilan. Menurut data Kominfo tahun 2023, menunjukkan hanya 60% masyarakat memiliki akses digital yang memadai, meninggalkan kesenjangan signifikan. SDGs 4 yang berorientasi kepada pendidikan berkualitas mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pendidikan inklusif dan merata bagi semua. Rumusan masalah atau tantangan yang dihadapi saat ini adalah pertama, bagaimana literasi digital dapat menjadi sarana memperkuat nilai persatuan di kalangan generasi muda. Kedua, kendala apa yang menghambat anak muda dalam memperoleh pendidikan literasi digital yang berkualitas. Ketiga, bagaimana merancang model pelatihan literasi digital yang inklusif dan relevan dengan nilai kewarganegaraan. Keempat, apa dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari program ini terhadap pembentukan karakter generasi muda kita. Adapun temuan kunci pemahaman literasi digital kaum muda yaitu, berdasarkan dengan hasil observasi terhadap 25 anak muda menunjukkan bahwa 60% mengakses internet, namun 7% diantaranya dominan untuk hiburan semata. Maka dengan itu diperlukan sebuah FGD yang mengatakan bahwa literasi digital menghasilkan disamakan dengan penggunaan media sosial. Pemahaman nilai persatuan melalui platform digital belum tentu terlihat jelas. Antusiasme tinggi terhadap pelatihan literasi digital tersebut. Solusi dari masalah tersebut adalah adanya program literasi digital holistik. Pertama, kami menawarkan 4 modul bagian, yaitu literasi digital esensial, konten pemersatu bangsa, kolaborasi digital produktif, dan kampanye gotong royong online. Ada 3 sesi pelatihan interaktif, di mana sesi tersebut mengumpulkan semua anak muda dan berdiskusi untuk memahami secara komprehensif pemahaman tentang literasi digital. Dampak positifnya yaitu meningkatnya pemahaman literasi digital hingga 35%, serta pembentukan grup WhatsApp untuk kolaborasi persatuan. Manfaat dari literasi adalah membangun karakter yang positif. Inisiatif ini dirancang untuk lebih dari sekedar keterampilan teknis. Kami fokus pada pengembangan karakter. Dengan metode yaitu dan manfaatnya diantara lain yaitu pemikiran kritis, mendorong kaum muda untuk menganalisa informasi secara cermat dan membedakan antara fakta dan hoaks. Komunikasi efektif, melatih kemampuan menyampaikan ide secara jelas dan persuasif di platform digital. Kerjasama tim, membangun kolaborasi dan sinergi dalam proyek-proyek digital yang berorientasi pada persatuan. Literasi digital alat untuk pemersatu. Manfaatnya adalah pertama, ada keterampilan digital, fondasi utama untuk navigasi aman dan cerdas di dunia maya. Kedua, nilai kebangsaan, mengintegrasikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aktivitas digital. Ketiga, aksi kolaboratif, yaitu mendorong partisipasi aktif dalam inisiatif sosial dan pembangunan komunitas. Keempat, karakter yang positif, membentuk individu yang bertanggung jawab, etis, dan produktif di era digital. Kami percaya bahwa literasi digital yang komprehensif adalah kunci untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cakap teknologi, tapi juga berkarakter luhur serta berkontribusi pada bangsa. Refleksi pribadi yang dapat saya ambil yaitu pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri memperkaya kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama tim melalui pengalaman langsung. Kedua, kolaborasi komunitas. Pentingnya menjalin kemitraan erat dengan masyarakat untuk keberhasilan program. Ketiga, literasi digital sebagai pilar persatuan. Menggali potensi teknologi sebagai alat perekat bangsa, bukan pemecah belah. Keempat, pembentukan karakter. Melihat bagaimana pendidikan literasi digital berkontribusi pada pembentukan karakter positif dan kepedulian sosial. Kesimpulan dari topik yang saya angkat adalah langkah maju untuk generasi emas. Inisiatif literasi digital ini tidak hanya membekali kaum muda dengan keterampilan teknis, tapi juga menanamkan nilai persatuan
dan gotong royong, membentuk mereka menjadi agen perubahan positif di era digital. Di antaranya, adanya keterampilan, meningkatnya kemampuan digital kaum muda. Kedua, persatuan, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan gotong royong. Ketiga, masa depan, menciptakan generasi muda yang adaptif dan kontributif. Terima kasih. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih luas bagi bangsa dan bangsa. Terima kasih. Selamat siang.